Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi, pada kesempatan pagi ini kita akan membuka tanya jawab untuk pembahasan zakat yang sudah kita bahas dalam beberapa hari. Saya terlebih dahulu bacakan yang ada dari Instagram ya. Saya baca secara ringkas. Nanti yang ingin bertanya kami dahulukan yang resen dulu setelah ini. Silakan nanti rekan-rekan para jamaah yang ingin bertanya langsung bisa siapkan untuk resen sehingga kami buka tanya jawab bisa langsung kami jawab dengan terlebih dahulu. Silakan untuk menyiapkan pertanyaan yang matang. Nah, di sini tanya, intinya zakat mal adalah harta yang turah yang telah mencapai nisab dan haul, ya Ustaz. Iya betul. Kalau sudah dijadikan rumah dan properti lain tidak wajib zakat lagi. Iya betul. Karena kalau fungsinya tidak seperti jadi barang dagangan, cuma pakai pribadi seperti kita sebutkan ada 5 syarat zakat kemarin. Ya, karena disyaratkan memang hartanya itu harta yang berkembang di luar dari kebutuhan pokok, maka tidak ada zakat untuk ini. Ustadz, untuk emas ini LM, emas perhiasan, uang, apakah zakatnya dikeluarkan masing-masing setelah memenuhi persyaratan? Yang namanya emas dijadikan satu. Emas dijadikan satu karena itu satu jenis. Uang disendirikan lagi sendiri, tidak digabung dengan emas. Karena para ulama punya pembahasan kalau emas misalnya belum mencapai nisab. Perak kalau ditambahkan ke nisab emas ini maka nanti nilainya mencapai nisab emas. Tetap para ulama katakan tidak perlu untuk digabungkan jadi satu. Maka sendiri-sendiri saja untuk membayar zakat tersebut. Jadi uang sendirikan, yang namanya emas tadi jadikan satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takaran sok ada macam-macam tergantung mazhab. Yang betul satu sok itu yang berapa ya? Satu sok 4 mud. 1 mud bisa pakai 7 ons. Ya, jadi 7 ons itu untuk 1 mudnya ya. 1 sok itu sekitar 2,5 kilo. Maka kalau bayar zakat fitrah dengan 1 sok, nah itu maksudnya 2,5 kilo tadi. Dan ini jadi fatwa MUI juga ya, terbaru ya. Terus untuk zakat fitrah untuk fidyah ya. Untuk fidyah itu ukurannya 1 mud. Ya, 1 mud itu sekitar 7 ons. Apakah boleh, ini dari Dewi Astuti Kusuma Dewi, apakah boleh kita berzakat kepada kerabat yang sudah sepuh dan pensiun tetapi beliau memiliki rumah, mobil dan motor? Apakah ini bisa dikategorikan miskin? Ingat ya, fakir miskin saya sudah sebutkan. Kalau fakir dan miskin sama-sama 10 kebutuhan pokok itu ada. Dia harus penuhi ini. Tapi untuk fakir dia cuma bisa penuhi sampai 4. Ada yang mungkin bisa penuhi 1 saja, ada yang 2, ada yang 3 sampai 4. Nah, kalau miskin dia bisa penuhi dari 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bisa jadi kurang 1, bisa jadi kurang 2, bisa jadi kurang 3, bisa jadi kurang 4 kebutuhannya, bisa jadi kurang 5. Ya, itu untuk miskin. Intinya fakir dan miskin punya kesamaan, sama-sama tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Maka kalau tadi ada kerabat yang sepuh dan pensiun, dilihat dulu. Sepuh dan pensiun tapi punya banyak harta, yang ngapain dikasih zakat? Zakat itu untuk mencukupi orang yang kekurangan, bukan untuk mencukupi orang yang sudah cukup gitu. Apakah kita boleh membayar zakat mal orang tua kita dengan cara menyicil membayarnya karena sudah sangat banyak bertahun-tahun tidak dikeluarkan karena kurangnya ilmu masalah zakat mal ini, sedangkan orang tua kita masih hidup? Baiknya ingatkan orang tua saja supaya sadar untuk keluarkan zakat, nanti ambil dari harta orang tua itu sendiri. Terus dia punya kesadaran untuk mengeluarkan.
Tidak pakai harta kita untuk mengeluarkan zakat orang tua gitu ya, tapi pakai harta orang tua, keluarkan zakat dari harta tersebut. Sekaligus memahamkan pada orang tua. Terus seorang anak perempuan yang sudah bekerja tapi belum nikah dan punya gaji sendiri tapi masih dalam tanggungan orang tua yang juga masih mampu untuk mencari nafkah, apakah yang seperti ini zakatnya sendiri-sendiri? Iya, kalau si anak itu punya harta dan sudah mencapai nisab dan haul, ya anaknya keluarkan sendiri, orang tua keluarkan sendiri lagi. Kalau masing-masing sudah punya kemampuan dalam membayar zakat. Jadi bukan zakatnya dibayarkan oleh orang tua, karena hartanya kan masing-masing dimiliki sendiri. Ingat, syarat zakat, harta tersebut dimiliki sempurna. Sehingga kalau dimiliki sempurna berarti yang keluarkan zakat itu ya masing-masing yang punya harta tersebut. Dari BB Olive, bagaimana jika harta emas yang masih dalam berbentuk tabungan yang ada di Pegadaian? Apakah harus dibayarkan zakat malnya juga? Iya, kalau itu memang ada wujudnya emasnya, maka dikeluarkan zakat dari emas tadi sesuai dengan perhitungan zakat emas. Lihat sudah mencapai nisab apa belum, 85 gram emas. Kalau sudah maka dikeluarkan zakat 2,5%. Dari Matrik, apakah boleh memberikan zakat kepada adik atau kakak atau tante atau bude yang kurang mampu? Ya kalau kurang mampu tadi ya, standarnya fakir atau miskin. Kalau fakir miskin intinya dua-duanya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok semuanya. Ibu saya sakit karena terjatuh dan lagi sudah sepuh. Niatnya sih mau puasa tapi tidak kuat dan tidak bisa jalan, hanya tidur saja di kasur. Bagaimana cara membayarkan fidyah? Ya memang kalau tidak bisa kuat puasa lagi, bayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 ons. Nanti keluarkan untuk fakir miskin. Dihitung nanti kalau 30 hari tidak puasa berarti 30 kali 7 ons, 21 kilo. Atau bisa dengan makanan siap saji, 1 hari 1 bungkus makanan. Ini dari pertanyaan dari Umi Sumi. Kemudian dari Taufan, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan piutang yang kita miliki? Jika digabung dengan harta kita saat ini sudah mencukupi, apakah perhitungan zakat dengan piutang juga atau hanya harta yang kita miliki saat ini saja? Ingat, piutangnya itu bisa balik enggak? Kalau piutangnya bisa balik, dimasukkan dalam hitungan zakat kita. Terus dari Kido di Instagram lagi, hukumnya orang yang memiliki utang dan berzakat. Ada yang berzakat, dia masih punya harta simpanan dan utang masih tertunda. Harta simpanannya sudah mencapai nisab, maka tetap dia keluarkan zakat. Ini ada pertanyaan bagus lagi dari Dara Ameliam di Instagram. Untuk THR yang diberikan perusahaan, jika nilainya belum sampai nisab, ya, tapi jika digabungkan dengan harta lain sudah mencapai nisab, apakah THR tersebut dikeluarkan zakatnya? Nah ini. Karena nanti lihat ya kebiasaan zakatnya kapan. Kalau misalnya kebiasaan zakatnya Ramadan, THR-nya di bulan Ramadan ya digabungkan jadi satu dengan harta kita yang punya kebiasaan zakat tadi, maka otomatis masuk sehingga sudah mencapai nisab. Nah dikeluarkan zakat 2,5%. Kemarin kita sudah katakan pakai nisab perak. Terus dari Nobita Dian, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat mal diberikan dalam bentuk apa? Apakah harus dalam bentuk uang atau bisakah dalam bentuk barang? Bisa dalam bentuk uang, itu lebih bagus. Bisa dalam bentuk barang selama ada maslahat dan tidak ada protes dari yang diberi. Karena itu haknya dia. Dari Riri Onyit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara membayar zakat jika orang tersebut sampai lalai bertahun-tahun, tidak tahu persis berapa jumlah harta miliknya yang mencapai nisab per tahun dan tidak tahu haulnya jatuh pada bulan apa? Ya taruhlah sekarang bulan Ramadan, pakai itu ya. Sekarang kira-kira saja harta tersebut sudah di atas nisab perak sejak kapan? Kalau memang sudah sejak 3 tahun berarti hitung zakat 3 kali berarti. Tinggal dibayarkan yang tahun-tahun sebelumnya, namanya qadha zakat. Baik, saya buka langsung di Zoom. Monggo, bisa resen. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ada seseorang yang curhat sama saya sebulan kemarin bahwa dia tidak bisa membayar zakat fitrah. Kemudian saya sarankan dia untuk menabung. Apakah saran saya betul, Ustaz? Disarankan untuk apa, Bu?
menabung biar bisa bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu ketentuannya adalah punya kelebihan makanan pokok di malam Idul Fitri. Jadi standarnya itu kalau dibawa ke Idul Fitri, Bu. Standarnya ketika dibawa ke Idul Fitri, bukan dari sekarang, Bu. Siapa tahu sekarang ini belum punya makanan, tapi di malam Idul Fitri dia punya makanan, maka dia punya kelebihan makanan untuk bayarkan satu sok, maka nanti dia keluarkan zakatnya. Paham ya? Satu lagi, murid saya itu kan curhat juga Ustadz, dia nggak bisa membayar zakat. Apakah segera Ustadz? Karena mati. Ya, silakan. Ustadz, murid saya ada murid saya yang ingin zakat, tapi dia nggak punya uang. Apakah saya boleh menzakati nanti fitrahnya? Bapaknya sudah meninggal, ibunya itu tidak mengurusi, kemudian dia tinggal sama pamannya, tapi pamannya juga nggak ngurusin gitu Ustaz. Ya, dia tidak dikeluarkan zakat sama sekali, dia diberi zakat malahan, Bu. Oh, diberi zakat, berarti ada kewajiban. Iya. Ustaz, saudara saya itu penghasilannya 9 juta, tapi dia punya anak 2, dan dia punya hutang sama saya. Apakah itu masih berhak untuk menerima zakat atau uang-uang yang saya sedekahkan gitu Ustaz? Itu tadi standar fakir miskin sudah jelas, Bu. Pakai standar itu. Berarti kalau saat ini kurang masih punya hutang kan masih kurang, berarti masih miskin Ustaz ya. Padahal penghasilan 9 juta. Iya. Baik, cukup, Bu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Islam. Baik. Nanti saya kalau ini terlalu banyak saya cukupkan ya, nanti biar semuanya dapat. Monggo. Berikutnya lagi. Ummu Rayyan, silahkan ibu pamitnya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Assalamualaikum. Ustadz, berarti kalau punya tabungan berupa uang cash misalnya 70 juta, lalu punya tabungan emas murni 25 gram. Jadi yang dikeluarkan zakatnya itu kalau emasnya belum sampai gitu ya Ustadz? Belum. Kalau untuk uang sudah sampai nisab. Berarti cuma keluarkan zakat dari uangnya saja, emasnya enggak. Oh, baik Ustadz. Ustadz, satu lagi, maaf di luar tema sedikit, kalau saat sedang sholat itu setelah membaca surat Al-Fatihah kita memasuki surat pendek, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim lagi kah Ustadz? Tergantung ibu milih pendapat yang mana, baca Bismillah jahar atau tidak. Kalau ibu milih Bismillah jahar, maka saat masuk surat pendek, kalau itu awal surat baca Bismillah juga. Oh, baik Ustadz. Kalau suratnya itu di pertengahan bukan awal? Bukan, tidak pakai Bismillah. Oh iya. Itu Ustadz, jazakallah khairan. Bisa dipilih yang paling atas, dari atas dulu, itu siapa itu? Aida ya? Ummu Maryam, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kan mondok. Nah, dari pondok itu harus bayar zakat fitrah Ustadz di lewat rekening, itu bagaimana Ustadz? Diwajibkan setiap santri seperti itu? Kalau saya selalu sarankan kalau di sekolah sudah dikeluarkan zakat fitrah, baiknya bayar lagi gitu. Saya termasuk orang yang nggak setuju kalau sekolah ini narik kayak begitu. Karena karena juga zakat bukan hak sekolah untuk narik, karena nanti dia bagi ke lingkungan dia, bukan ke lingkungan sekolah. Mudah-mudahan para guru, kepala sekolah dengar ini nih. Kurang tepat saya bilang. Apalagi dia tarik dari awal, dari sekarang itu ya lebih bagus dia tarik nanti di akhir. Jadi kalau sudah ditarik di sekolah, saran saya ulangi lagi Bu, dibayarkan lagi aja, yang di sekolah sedekah saja. Oh, berarti diniatkan untuk sedekah saja Ustaz? Iya. Mudah-mudahan para guru, para kepala sekolah dengar ini semuanya. Satu lagi Ustaz, iya. Afwan di luar tema. Ustaz, bagaimana kan di musola saya kan jamaahnya laki-laki sama perempuan kan hijabnya kanan kiri, terus hijabnya masih agak terbuka, boleh nggak Ustadz kalau saya milih sholatnya tuh di paling belakang supaya nggak terlihat sama laki-laki? Boleh. Boleh. Syukron Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Maaf admin, coba pilih dibuka di partisipan, terus lihat sebelah kiri itu ada nama paling awal itu, biasanya itu yang raise hand duluan, bisa milih dari situ. Jangan lihat yang dari atas. Kalau dari atas itu nggak sesuai urutan. Ya,
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya sudah sepuh Ya. dan sudah bertahun-tahun sakit. Ya. Sudah berusaha untuk menjalankan puasa Ramadan, tetapi tidak sanggup. Apakah seorang anak wajib membayar zakat fitrahnya, Ustaz? Iya, kalau memang ditanggung oleh anak untuk keseharian nafkahnya, anak nanti tanggung zakat fitrah juga. Satu lagi Ustaz, boleh? Iya, silakan. Orang tua saya itu pernah saya menanyakan, kan orang tua zaman dulu Ustaz. Saya pernah nanya, apakah pernah ada dia dipasang kayak macam jimat-jimat gitu Ustaz? Katanya pernah Ustaz. Cuman saya sehari-hari saya lihat selama ini orang tua saya itu sholatnya alhamdulillah taat dan puasanya taat. Apakah perlu, bagaimana solusinya Ustaz? Ya, kalau tidak ada masalah nggak usah dicari-cari, Bu. Sudah dianggap tidak ada masalah gitu. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Ya. Makasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya, silakan. Bu Sifahana, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya ini Ustaz, misalkan nih Ustaz punya tabungan, misalnya punya tabungan itu 300 juta nih Ustaz. Iya. Tapi itu ada utang juga nih Ustaz. Iya. Ya qadarullah dulu nggak tahu kan Ustadz, jadi ada pinjaman gitu di bank gitu Ustadz, tapi selalu dipotong melalui gaji gitu Ustadz. Iya. Nah itu masih gimana tuh Ustadz untuk mengenai zakatnya? Yang tersisa, Bu, zakatnya berarti. Oh gitu Ustadz. Jadi suami anak ini katanya nggak usah dibayar gitu Ustadz, gimana ya Ustadz ya? Apanya yang tidak boleh apa yang tidak dibayar, Bu? Maksudnya tuh gini Ustadz, kan masih kerja, jadi tuh biarin aja potong gaji katanya begitu. Gimana ya Ustadz ya? Potong gaji untuk lunasi utang tadi? Iya gitu Ustadz, jadi itu tabungan dibiarin aja karena takut mana tahu ada apa-apa katanya begitu. Itu gimana ya Ustadz ya? Apa boleh apa gimana ya? Jadi ada tabungan, Ibu biarin saja untuk melunasi utang yang ada di kantor gitu. Oh jadi Enggak, gitu ini ya. saya tanya Bu. Ini kalimat pertanyaan. Enggak, jadi suami saya enggak gitu Ustadz. Jadi itu dia biarin aja gitu tabungannya, tapi utang yang kemarin riba pinjam di bank gitu kan Ustadz, itu dibayarin melalui gaji yang dipotong setiap bulan gitu Ustadz. Ya sudah kalau gitu, kalau memang kesanggupannya seperti itu. Maksudnya dibayar zakat juga nggak Ustadz? Karena kan udah mencapai haul gitu Ustadz, nisab. Masih ada sisa kan berarti di tabungan gaji tadi? Iya ya itu Ustadz, yang 300 itu Ustadz. Iya kan, itu sisanya kan Bu, berarti masih kena zakat. Oh gitu ya Ustadz ya. Oh gitu, berarti yang cicilan itu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Saya nggak bahas masalah cicilan, saya fokus zakat dulu Bu. Masalah iya. cicilan nanti itu urusan Ibu, lebih cepat, lebih lunas kan lebih bagus. Iya, maunya sih gitu Ustadz. Iya. Oh gitu ya Ustadz. Itu masalah lain. Sekarang fokus ke zakat. Ibu tanya zakat, iya ada zakat. Sisa saat tadi. Ibu tanya mau lunasi, itu urusan Ibu mau lunasi. Saya lagi fokus jawab zakatnya. Oh gitu ya. Tapi lebih baik dilunasi melalui tabungan itu Iya. ya Ustadz ya? Kan utang lebih cepat, lebih selesai, lebih bagus kan Bu, tenang. Iya Ustadz. Nah Ustadz satu lagi Ustadz. Iya. Kalau misalnya ini mau nanya yang lain ini Ustadz. Kalau misalnya lagi baca Al-Quran, terus tiba-tiba kayak pegang mushaf, terus tiba-tiba kayak buang angin, nggak sadar gitu atau kayak mana? Apa langsung berhenti wudhu dulu, gimana Ustadz? Iya dong, batal berarti ya. Ya berarti wudhu lagi Ustadz. Wudhu lagi terus lanjut baca lagi. Apalagi itu kalau menyentuh mushaf langsung. Oh gitu Ustadz. Nah Ustadz, syukran jazakallah khair. Ayakum. Terus yang berikutnya Ummu Zahra Romaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini, misalnya harga barang dibuka itu 15 juta.
Lalu setelah laku 10 juta, yang kena zakat perdagangan itu yang dihitung yang 10 juta apa 15 ya Ustaz? Yang tunggu haul dulu Bu. Yang Nggak langsung kena. Oh, misalnya sudah masuk haulnya gitu Ustaz? Ini jual apa dulu? Biar saya tergambarkan. Mobil Ustaz. Mobil. Ustaz. Mobilnya mau dijual. Iya, misalnya dibukanya harganya 15 juta, ternyata setelah laku 10 juta dan sudah masuk haul gitu. Itu yang dijakatin yang mana Ustaz? 10 juta berarti. Kalau sudah haul ya. Iya. 10 juta. Terus kalau misalnya 1 tahun belum laku, itu kan kena zakat kalau sudah masuk haul ya Ustaz. Terus Iya. kalau misalnya laku sebelum 1 tahun itu apa nggak masuk zakat perdagangan ya Ustaz? Nanti berarti kan langsung ibu pegang uangnya. Iya. Ya kan? Nah, masukin ke penghasilan atau simpanan ibu. Simpanan ibu itu bayar zakatnya kapan? Misalnya bulan ini Bulan Ramadan. Berarti nanti sekaligus dibayarkan di bulan Ramadan walaupun lakunya bulan lalu mobil tadi. Oh baik. Gitu. Walaupun belum setahun ya. Belum setahun. Karena kebiasaannya zakatnya tadi Ramadan gitu. Haulnya biasanya pakai patokan Ramadan ya. Sudah, mobil laku kan masuk ke simpanan. Ya. Iya. Ya, digabungkan jadi satu, dibayarkan di bulan Ramadan semuanya. Berarti dengan simpanan-simpanan sebelumnya juga. Oh baik. Terus satu lagi Ustadz, kalau misalnya tuh suka nyicilin mobilnya juga Ustadz. Misalnya yang dijakatin itu harga sesuai utuh satu mobil atau DP-nya aja yang sudah masuk dulu kalau sudah masuk mau bayar zakat gitu Ustaz. Soalnya biasanya DP-nya itu 50% dari harga mobil Ustaz. Kalau gitu jangan, pakai harga mobilnya aja Bu, jangan DP. Satu harga mobil misalnya 20, DP-nya cuma 10. Jadi 20, pakai 20 saja, DP-nya nggak usah diikutkan. Karena DP bisa gagal. Oh gitu. Iya. Iya baik. Baik Ustaz, cukup. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya Wahyuningsi, Tangerang. Silakan Bu Widya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghitung zakat mal dari tabungan di bank konvensional? Ya. Ini bude saya tuh sudah sakit hilang ingatan ya. Dia sudah tidak membayar zakat itu sejak tahun 2015. Apakah dihitung berikut bunganya atau di total semua cara menghitung zakat? Bunganya jangan dihitung Bu, bunganya dikeluarkan, tidak masuk dalam hitungan zakat. Jadi pertama kali bunganya dipisahkan dulu. Oh iya. Ambil ya. Tahun 2015 cara menghitungnya gimana Ustaz? Ya pokoknya lihat di di buku tabungan itu mana yang bunga-bunga itu dikeluarin dulu. Sudah kan? Terus dihitung nanti simpanan dari tahun 2015 itu berapa. Misalnya taruhlah patokan bulan Ramadan aja deh, gampang. Di bulan Ramadan 2015 berapa sisa tabungan. Di Ramadan 2016 berapa sisa tabungan. 2017, 2018, 2019, 2020 sampai 2021. Walaupun tabungan itu digunakan untuk bayar pengobatannya itu kan pembayarannya mahal ya. Jadi apakah tetap boleh mengeluarkan zakat karena uang itu untuk digunakan pengobatan ibunya gitu? Kan yang dihitung itu sisanya Bu. Makanya tadi kan kita bilang tabungan kan berarti di bulan Ramadan itu tersisa berapa? Ibu nggak usah hitung yang keluar berapa dulu, enggak, sisa saja. Sisa kan berarti yang sudah ada dalam tabungan itu kan. Kalau tidak ada dalam tabungan kan berarti sudah dikeluarkan. Iya. Gitu. Terima kasih Ustaz. Ustaz satu lagi Ustaz. Iya. Kalau misalnya istri yang ibu berumah tangga
bisa menabung logam mulia, sudah mencapai nisab dan haul. Yang bayarin zakat malnya itu suami atau istrinya. Yang punya logam mulia ini siapa? Istrinya, karena tabungan dari uang bulanan. Nah, berarti istri yang keluarkan dong. Oh gitu. Sama juga perhiasan kalau dikasih suami, istri yang mengeluarkan juga ya? Itu hartanya siapa lagi kalau gitu? Suami memberikan perhiasan kepada istrinya gitu. Ah, berarti jadi milik istri juga ya? Walaupun istrinya nggak bekerja, Ustaz. Walaupun istrinya apa? Nggak bekerja. Istri nggak bekerja, tapi kalau suami kasih terus kan sama aja, itu uang dia atau Bu? Oh gitu. Iya. Ya, makasih Ustaz. Nih, ini untuk kamu nih. Ah, ya berarti milik dia keluarkan kalau saya jadi milik, Bu. Iya Ustaz. Iya. Saya pikir suami juga yang mengeluarkan. Zainab itu istrinya Ibnu Mas'ud, dia punya zakat sendiri, Bu. Dia keluarkan sendiri. Ibnu Mas'ud itu malah nggak bisa keluarkan zakat. Tapi sewaktu-waktu Mas itu kalau misalnya suami butuh pinjem katanya, itu pinjem itu harus dibayar atau kita ikhlaskan, Ustaz? Tergantung kerelaan yang punya. Nah Ustaz. Iya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Halimah, Bu Halimah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Saya ada tabungan Ustaz. Iya. Tapi ada hutang. Yang mana didulukan, dibayar hutang dulu atau dikeluarkan zakatnya? Bentar. Ibu bayar zakatnya kapan coba? Ramadan. Ramadan ini ya. Ini Ramadan. Ini bayar ya. Ya. Ini kita mau keluarkan nih ya. Utang ibu itu ibu keluarkan tiap bulan gitu? Iya. Tiap bulan kan? Ini utang ada sini, berarti sini ada utang juga. Di Ramadan juga ada utang ya, yang dibayar. Iya. Nah, setelah bayar utang ini, ada sisa nggak di tabungan saat Ramadan ini? Ada banyak Ustaz. Ya sudah, berarti sisanya ini yang kena, ini yang dikeluarkan tadi. Bayar utang dulu gitu ya? Tergantung, ibu bayarnya tanggal berapa coba? Iya, sekitar Ramadan ini. Iya, misalnya ya, ini sekarang tanggal 11 Ramadan ya. Utang ibu masih dibayar utang ibu sudah dibayar tanggal 1 Ramadan. Sekarang sudah tanggal 11. Ya berarti sisanya. Oh, jadi iya. Kan haul Jadi itu dibayar. Jadi kalau kita bahas haul Bu, kalau haul itu misalnya ibu bayarnya 11 Ramadan, taruhlah tahun lalu itu haulnya tanggal itu ya. Maka usahakan bayarnya ini juga gitu. Jangan diundur. Kalau ibu bayar lebih cepat boleh. Jadi sisa setelah kita bayar utang dulu Ustaz ya? Kalau utangnya sudah keluar duluan berarti sisanya. Kalau utangnya masih tanggal 30 Ramadan, ibu kebiasaan zakatnya 11 Ramadan. Nah, berarti belum. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz. Iya. Saya punya tabungan dan suami juga punya tabungan. Itu gimana Ustaz mengeluarkannya? Disatuin atau sendiri-sendiri Ustaz dikeluarkan? Itu tabungan ibu sendiri kan? Iya. Nah, keluarkan sendiri kalau sudah nisab. Suami juga sendiri gitu? Iya. Oh, nggak disatukan ya? Enggak. Tadi saya cerita tadi yang ibu sebelumnya tanya. Zainab punya harta zakat, Ibnu Mas'ud itu tidak punya harta zakat, Bu. Suami istri. Ya, paham Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Uci. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin bertanya, kemarin waktu itu kurang jelas mengenai yang itu Pak Ustadz. Niat kan mau jual tanah, ternyata belum laku 2 tahun ini. Kalau mamanya tahun depan laku, apakah saya udah 3 tahun itu harus bayar zakat 2,5%, jadi 7,5% ya Pak Ustadz? Karena 3 tahun saya belum, jadi karena iya berarti 2,5% kali 3. Oh gitu ya. Oh iya. Oh ya, makasih Pak Ustadz. Syukron. Afwan. Barangkali Pak. Ya, berikutnya Ummu Malik.
Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya. Harta yang dimiliki 100 juta terhitung 1 haul tanggal 10 Ramadan 1441. Tapi ada piutang perdagangan total 250 juta yang belum dibayar. Itu jatuh temponya kapan utangnya itu? Oh, jadi nggak Ramadan itu ya Ustaz? Ya, itu tadi kan berapa coba? Harta berapa? 100 juta. 100 juta. Ini di bulan Ramadan ini yang mau bayar zakat? Biasanya 10 Ramadan tanggalnya. Sebelum Ramadan lah ya, bulan Sya'ban berarti ya? Enggak, ternyata dibayarnya tuh baru Jumadil Ula Ustadz di 1442 Hijriah. Ya. Jadi utang 250 juta itu baru dibayar di Jumadil Ula 200 juta, lalu di 50 juta sisanya di Rajab. Nah, sekarang bayar zakatnya bulan apa? Yang 200 juta tetap saya bayar di 10 Ramadan di tahun lalu. 10 Ramadan? Iya. Ketika 10 Ramadan sekarang ini sisa berapa? Jadi di Jumadil Ula yang kemarin itu Ustaz udah saya bayar yang piutang itu. Saya nggak peduli itu Bu, saya nggak peduli keluarnya berapa. Sekarang mau bayar zakat 10 Ramadan, sisa berapa? Ya itu yang mau saya tanya, dijumlahin lagi semua berarti 200 tambah 250 100 tambah 2,5 sekarang sisanya. Sisa berapa? 450. Total semuanya jadinya 100 yang awal tambah piutang 250 yang baru diterima. Sebentar. Yang Ibu miliki dulu sekarang berapa? 3,5. Cash. Cash 3,5. 350 ya. Ya. Piutang. Tadi sebut piutang tadi. Dari 1441 dulu deh ya Ustadz ya. Dari Ramadan. Jangan. Piutangnya itu jatuh tempo enggak? Maksudnya bisa kembali enggak? Ya, tapi buktinya itu dia bilang harusnya invoice-nya 3 bulan setelah invoice baru dibayarkan 18 bulan kemudian Ustadz. Enggak, begini, piutang tadi orang pinjam ya, terus itu bukan piutang, ini piutang perdagangan, bukan peminjaman, piutang perdagangan Ustaz. Tapi jatuh temponya seharusnya kalau di akadnya itu 3 bulan setelah saya kirim barang. Ternyata 18 bulan kemudian baru dibayar. Jadi telatnya itu sekitar 1,5 tahun. Maaf, 15 bulan 1 tahun baru dibayar. Jadi telatnya itu 9 bulan, Ustaz. Ketika uang itu masuk ke ini enggak 10 Ramadan ini? Enggak masuk. Enggak usah dimasukin. Nah, sekarang pertanyaan Ana itu Ustaz, ini kan udah harus bayar zakat lagi. Ya. Tapi Ana baru bayar zakat di saat piutang itu Ana terima kemarin di Jumadil Ula. 3 bulan yang lalu berarti kan Ustadz, Ana udah keluarkan 250 juta itu. Nah sekarang kan baru 3 bulan nih, apa keluarkan lagi gitu Ustadz? Gini, saya kemarin bilang jangan Ibu pakai patokan satu bagian pemasukan, Ibu hitung haulnya sendiri, jangan. Makanya jadi patokan saja. Jadi patokan 10 Ramadan aja. Oh iya. Yang tadi baru 3 bulan. Iya, udah bayar di situ. Di sini jangan dihitung untuk 1 tahun, enggak. Tetap nanti digabung dengan Ramadan. Oh, berarti kan saya nggak bayar 1 tahun dong Ustadz kalau begitu. Iya, makanya kemarin kan saya sebut ada harta yang Ibu nggak sampai 1 tahun. Tetapi karena konsekuensi kita ingin bayarkan 1 kali saja dalam 1 tahun gitu loh. Saya kan kemarin bilang gini, ada pemasukan dari bulan 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ya. Terus ya. Ada pemasukan di sini. Ada juga kan pemasukan di sini gitu Bu. Tapi Ibu pakai patokan, pokoknya saya bayar 1 kali aja setahun di sini. Nah ini nih yang terjadi, ini yang di sebelah kanan itu saya nggak bayar tuh yang piutang yang belum diterima itu Ustadz.
saya bayarnya nanti di bulan yang ke-20-nya. Nah, jangan kayak gitu hitungnya. Pokoknya makanya saya tadi tanyakan, ibu biasanya bayar zakat kapan? Jadi misalnya ini sudah nisab, ya ini ya. Saya bahas dari bulan 1 dulu. Ya itu. Kan ada harta masuk lagi di bulan 2. Ini nggak usah ibu hitung haulnya sendiri. Ada harta lagi masuk di bulan 3, nggak usah hitung haulnya sendiri. Jadikan semuanya jadi satu, bayar pada bulan 1 lagi. Ya itu saya udah ngerti. Ternyata ada piutang di yang Ramadan itu, ada piutang yang 250 juta tadi. Nah 250 juta itu karena saya yang belum terima, jadi saya belum bayarkan. Jangan dibayarkan. Tunggu terima dulu. Ya udah. Setelah saya terimanya itu di Jumadil Ula. Diterima Jumadil Ula. Uang itu masih ada sampai Ramadan ini? Udah saya keluarkan di Jumadil Ula, Ustaz. Ya sudah kalau begitu. Udah saya keluarkan karena saya tanya sama asatid yang lain, begitu piutangnya keluar langsung bayarkan, nggak boleh telat sedetik pun. Gitu piutang. Nggak mesti juga karena kebiasaan ini tadi tuh. Nisab sini dia kebiasaannya haulnya bulan 1. Iya. Itu bukan telat, Bu, bukan telat. Tapi karena nunggu, ya itu memang piutangnya dia baru masuk, memang betul itu. Piutangnya baru masuk. Iya, tapi kan kita piutang baru masuk masih bisa dipakai kan, Bu? Iya, tapi saya takut karena saya tahu bahwa itu harta saya yang harusnya udah saya terima dulu, tapi mereka yang telat bayar saya, begitu saya terima. Tapi kan mereka telat bayar. Iya. Makanya jangan dimasukin. Kalau yang telat bayar itu aslinya kita tidak masukin dalam hitungan zakat. Pas kembali itu seharusnya. Pas kembali itu saya bayarkan langsung, Ustaz, di Jumadil Ula. Ya sudah, berarti sudah tidak masukin lagi. Nggak masukin lagi di sini. Nggak usah. Jadi kapan dia dibayarin, Ustaz? Kapan lagi nanti? Ibu sudah bayarkan kan? Sudah, nanti harta itu dijadikan satu dengan yang 10 Ramadan di tahun berikutnya. Di 1443 berarti. Iya. Yakin ya, Ustaz? Itu makanya tadi saya bilang, Bu, seharusnya yang di sini nggak usah dikeluarin. Karena nanti ibu akan keluarkan dua kali dalam 1 tahun gitu. Bingung nanti, Bu. Iya, padahal saya patokannya tuh saya udah ingat banget 10 Ramadan aja pokoknya gitu. Kalau begitu sekarang ubah haul aja, ubah haul. Ibu bayarnya Jumadil Ula aja. Oh gitu. Iya, lebih gampang itu. Jadi kalau terjadi lagi seperti itu, Ustaz, namanya kita dagang, kita pasti agak kalau begitu nanti ubah Jumadil Ula aja, Bu, nggak usah Ramadan lagi. Iya. Zakat itu, ingat aja, zakat tidak mesti dibayarkan di bulan Ramadan. Tidak ada dalil khusus yang nyatakan kalau saya keluarkan zakat di bulan Ramadan lebih afdol, nggak ada. Yang ada zakat itu dikeluarkan ketika haul. Enggak, biar ingat itu kan enak nih. Biarin. Kalau saya enggak, saya malah nggak pakai bulan Ramadan, Bu. Oh, gitu, Ustaz. Saya nggak pakai bulan Ramadan, tapi saya sudah tahu, bulan ini pokoknya. Itu Ustaz, kalau emas yang kita simpan, perhiasan yang kita simpan yang bukan kita pakai kena juga? Yang disimpan perhiasan. Menurut pendapat yang lebih roji, lebih kuat, walaupun ini menyelisih jumhur, lebih tepat dikeluarkan. Oh iya, nggak apa-apa, Ustaz. Terus kalau kita mau ngasih zakat ini ke anak-anak duafa, fakir miskin, tapi dia santri di rumah Quran. Iya. Tapi kita mau ngasih dia itu berupa barang. Iya. Karena kan masih umur 13 tahun gitu, Ustaz, SMP. Itu boleh nggak? Boleh. Berupa barang. Dibolehkan. Zakat ma'al ini loh, Ustaz, saya zakat ma'al. Iya. Zakat ma'al. Fatwa dari Syekh Ibnu Baz boleh diwujudkan dalam bentuk sembako ataupun yang lainnya. Oh, Masya Allah. Jadi kita ngintip ke si pengurus rumah Qur'annya boleh ya, Ustadz? Ini zakat mal saya berupa sembako untuk anak-anak santri yang fakir miskin di situ. Boleh? Iya, boleh. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan ya, Ustadz. Iya, Gom. Ya, berikutnya lagi Hanifah Alfa.
Ya Ustadz mau izin bertanya, ini titipan pertanyaan dari teman. Jadi dia punya uang 100 juta, di tengah haul dia belikan sawah. Nah sawahnya itu disewakan, penghasilannya 5 juta per tahun. Itu masuk zakat nggak Ustadz? Taib, nanti dipisah itu ya. Nanti ketika keluarkan untuk beli sawah ada sisa nggak? Enggak Ustadz. Taib, kalau begitu nanti zakatnya dari hasil sewa tadi. Hasil sewanya tapi kan nggak masuk nisab Ustadz. Ya sudah, berarti tidak kena zakat. Oh, ya pertanyaan kedua Ustadz, kalau misalnya dia tadi punya uang 70 juta, terus kan itu udah masuk nisab, terus punya emas 85 gram, itu yang dikeluarin zakat, dipisah zakatnya atau digabungin jadi satu? Dipisah zakatnya, emas sendiri, uang sendiri. Oh, gitu. Walaupun bayarnya sama-sama. Yang uangnya itu masuknya ke apa namanya, pakai perak atau emas juga Ustadz? Kalau uang saya lebih memilih pakai perak. Oh, berarti kalau emas tetap emas ya Ustadz? Emas tetap emas. Oh iya, terakhir Ustadz, kan kemarin penjelasan Ustadz kan harus tunggu haul dulu baru dikeluarkan zakat. Nah bagaimana dengan keterangan yang ada di web Basnas itu yang mengatakan kalau zakat yang ditunaikan tiap bulan dengan nilai nisab per bulannya. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah memenuhi itu muhdas. Itu muhdas, perkara baru, tidak ditemukan di zaman Nabi, padahal di zaman Nabi ada kasus itu. Oh, berarti kita nggak usah ngikutin yang Basnas ini ya Ustadz? Saya kurang setuju. Dan Basnas bukan dalil. Basnas bukan dalil, masih bisa dikritik. Oh iya, Basnas. Iya, kita punya hak untuk mengkritik ketika menyelisih dalil. Oh iya, ya. Dulu sudah ada gaji loh. Kenapa baru muncul seperti ini saat ini? Kenapa tidak dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kan Basnas itu pemerintah Ustadz, gimana ya? Apa? Basnas itu kan dari pemerintah. Nah, kalau itu ditarik langsung dari gaji, dianggap sedekah saja, karena cuma 2,5% dari gaji. Oke. Ya paham Ustaz, jazakallahu khair. Berikutnya lagi Jinan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Itu tanya Ustaz, untuk mengecek harga emas atau perak yang ketika dijadikan patokan nisabnya, itu kan kadang-kadang harganya beda-beda ya Ustaz di website itu. Ambil yang mana Ustaz? Saya sebenarnya nggak terlalu pusing dengan nisab tadi, Bu. Nisab itu kan cuma jadi standar. Orang itu kena atau tidak kan? Kalau Ibu mau cari aman, pilih yang harga rendah saja. Oke. Ya Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz, untuk adik penerima zakat kan lebih baik dari kerabat sendiri ya Ustaz. Gimana? Karena akan menerima zakat akan lebih baik jika memang kerabat. Iya betul, dahulukan kerabat, betul. Kerabat. Tapi ada kasus memang kami punya kerabat yang dia single parent, suaminya sudah meninggal, anaknya 3, kemudian ketika pandemi ini dia dirumahkan, tapi kemudian anaknya yang pertama lulusan STM ini sudah bekerja. Kami tidak tahu apakah dia termasuk golongan fakir miskin atau bagaimana. Tapi yang pasti dulu ketika beliau masih kerja itu kami melihat memang dia suka menerima zakat dari masjid sekitar situ. Apakah ini berhak menerima atau tidak? Karena beda kota kami jadinya susah ngecek lagi. Dicek saja kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi apa belum, Bu. Kalau belum terpenuhi berarti bisa dikasih gitu. Kebutuhan pokoknya apakah misalnya seperti rumah dalam kondisi bocor gitu termasuk kebutuhan pokok atau masih? Kebutuhan pokok itu pengertiannya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi seseorang itu bisa binasa gitu. Makan itu kalau tidak terpenuhi ya orang bisa mati kalau tidak makan. Walaupun itu sederhana tapi tetap kalau masih bisa makan ya sudah gitu. Jadi bukan termasuk itu ya. Bisa jadi, atau dia punya kebutuhan lain, misalnya kebutuhan anak sekolah tidak bisa dia penuhi, kok tunggakan SPP anak sekolah kok belum bayar-bayar, bisa jadi kebutuhan lain, itu kebutuhan pokok tuh. Jadi itu maksudnya harus tahu di situnya, karena anaknya memang 3, yang bekerja hanya baru 1, yang paling besar yang laki-laki, yang 2 lagi perempuan yang masih sekolah. Tapi misalnya di luar kota beda, tapi jadi susah. Iya bisa cari tahu dulu seperti itu, Bu.
Kalau untuk yang barang dagangan, Ustaz, kan katanya di kemarin tuh ya, di materi disebutkan kalau barang dagangan itu diniatkan sudah akan dijual dari awal. Misal kita punya barang, tapi tidak diniatkan dijual sebenarnya. Kemudian hanya saja kalau ada yang mau, ya nggak apa-apa dilepas, itu masuknya perhitungan untuk zakat dagangan. Oh, nggak masuk. Nggak masuk. Oh, nah. Saat mau dijual baru berarti dia jadikan itu barang dagangan. Nah, Ustaz. Oh, jadi saat mau dijual ya? Iya. Tapi kan langsung laku kan? Tidak bertahan seperti barang dagangan 1 tahun gitu. Oh, nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Dari Fulana ya, Fulana. Fulana? Kalau enggak, ya Fulana silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar tema Pak Ustaz. Iya. Pertama, apakah bius lokal membatalkan puasa Pak Ustaz? Apa tadi, bius lokal? Iya, bius lokal. Tidak. Oh, tidak ya. Iya. Alhamdulillah. Yang kedua Pak Ustaz boleh? Iya. Apa hukumnya ahwat yang sudah menutup aurat tapi harus membuka hijabnya dan asisten dokternya laki-laki yang membuka tempat tubuh tertentu untuk disuntik bius serta operasi kecil? Bagaimana Pak Ustaz? Kalau darurat tidak ada jalan lain boleh? Oh, boleh ya Pak Ustaz ya? Kalau darurat, ingat kalimat saya darurat. Oh iya, ya alhamdulillah. Tidak ada jalan lain. Baik, syukur atas pencerahannya Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, saya cukupkan. Insyaallah saya masih buka pertanyaan lagi terakhir besok pagi hari Sabtu seputar zakat lagi. Silakan siapkan pertanyaan yang belum saya jawab. Ini masih banyak yang dari Zoom, belum lagi saya buka dari YouTube dan dari Instagram lagi ya, karena dari Instagram saya baca itu dari kemarin saya pantau sudah banyak yang nanya. Ya, baru saya jawab sebagian juga itu. Nanti kesempatan besok pagi, insyaallah Sabtu pagi kita buka pertanyaan lagi. Silakan jika mau bertanya lebih panjang lebar lagi bisa bertanya besok pagi bagi yang belum sempat kami jawab. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.